Iya, wanita-wanita Batak itu tangguh orangnya. Amin. Bunda Apalagi Esti yang pernah kernet noten-noten itu angkot. tuh. Pernah, aku pernah Apalagi yang kernet angkot. noten-noten itu kan, suaminya enak-enak minum tua. Perempuannya sambil gendong anak nyangkul. Iya, Lebih benar, ini Kak loh, Siti. lebih Pak De, Wih. orang Jawa sana itu. Wah, ganteng kali Masya abangku. Allah, mantap. Abangku, ganteng kali wah. Bang, ganteng kali bang. Bang, itu minum madu satu Biasa hari aja. berapa liter bang? Bang, minum madu satu hari berapa liter? Makanya Kok minum madu? Ini posisi di minum mana apa? ini cuma? Hah? Satu. Di tempat kita kemarin, Di aula. tempat kita duduk kemarin yang aula itu, ha. Aula. Pantesan bang Oh kopiku. iya mas. Bang Juma, pantesan kopiku Ini- gak ada ini baru manisnya karena dipasang. manisnya ada ke abang. Pantesan saya kok nggak tahu, baru dipasang wallpapernya. Apa? Mantap. Baru dipasang. Kalian ya oten-oten cewek jangan meleleh kalian lihat bang kami ya. Lihat gurunda kami ya, jangan meleleh kalian ya. Lihat abang kami ya. Bunda, Bunda. Satu-satu, Betul weh, kan bicaranya, kataku weh. tuh? Betul kataku Biasa, tuh. mama Harus lihat orang secara ganteng kayak langsung. gitu. Ganteng kali Kalau abang secara langsung, Bang, dengar. bagus dulu Kalau- bang, biar aku screenshot bang. Kalau secara Gimana? langsung, Nah gitu nah. ya kan? Aduh, Tambah aku diperbaiki lagi screenshot dulu bang. rambutnya. Aku rekam dulu bang, aku rekam bang. Aku rekam. Ngapain direkam di YouTube ada? Nih. Woi, kalian tengok Oke, nih ya, teman-teman gurunda kita kami ganteng sudah- kali kan. Jangan meleleh kalian ya, nengok gurunda 500. kami ya. Unilendra, makasih Unilendra. Wih. Coba lagi cuma debat open cam gitu kan, tetap pakai masker, wah, ancur tuh aten tuh. Nggak perlu pakai Unilendra, baju makasih bibir. Unilendra. Bahaya. Masalahnya saya punya banyak gerakan tubuh yang bisa buat orang emosi. Bukan Gitu bisa ya? bikin meleleh oten-oten ya bang. Termasuk yang Bukan, cewek-ceweknya bang. Woi. Bukan. Mereka emosi nanti. Kalau udah Maka keluar baru mereka pada jurus- ngomong ganteng. jurus Aku bilang tuyul ganteng. gitu. Ganteng aslinya, aku bilang. Kalian nggak percaya ya? Tengok. Biasa aja kapang. Nggak usah terlalu dicucu, nanti jatuh. Kita lihat zoomnya ya. Kita ya. Oke. Oke Mudah-mudahan teman-teman, sampai jaringan. Bang Juma sendiri akan turun ke bawah ke sumber air gitu ya. Woi bang Juma, tengok itu bang. Bang screenshot dulu bang. Hei. Masya Allah, Haji. Wah, ini orang bahagia Allah ya Rabbi. Ada turun ke bawah ya, Kayak, open cam. bang, kayak mana lah gak termehe-mehe si Uni sama bang. Apa sih si Uni? Nggak persitungan. Jadi nanti kalau Oh, ada Bunda, bentar Bunda izin dulu Dati, dong, Dati. jangan terlalu banyak candanya dulu. Bunda Rahma, Bunda Rahma. Jadi nanti kalau Iya. Bang Juma yang open cam, terus kemudian memberi komentar, tolong suara jangan banyak numpuk, biar netizen tuh mendengarkan langsung suara Bang Juma. Siap, Bang Andi. Masya Allah. Oh jadi mantap gitu ya. Wah keren nih. Wih, Udah, yang kemarin kita belum kayak nongkrong di sini begini. kan. Duduk di sini, Masya Allah. Ya. nongkrong di sini. Nah, sekarang Itu ini udah- lantainya pun baru ya. baru aja dipasang. Masya Allah. Udah, kemarin kan udah kayak gini ya. Hi. Entah saya nggak merhatikan. Ah. Keren nih. Saya tunggu Uhti Hesti dengan Bunda Rahma di sini nanti lagu kasidah. Nanti aku ke situ abang suruh pulang ngepel. Nggak mau aku ah. Enggak lah. Masya Allah. Cantik. Bisa jadi studio itu. Udah disuruh ngepel, disuruhnya Ukti kuras dulu kolam renang. Tahu jauh-jauh aku dari Pinang bang, abang suruh kuras kolam Ah, renang. tuh airnya tuh. Nah, udah di ini. Aduh agak lekan, ngelek. Udah. Udah disaring Ini lagi. nih. Agak ngelek. Belum ini masih uji coba, ini udah 3 jam lebih nih. Oh ini air dari Iya, kurang lebih masjid. 4 jam. Bukan. Iya, yang di bor untuk masjid itu. Yang di bor. Yang di bawah. Nah, kita ke sumbernya ya. Kita ke Masya sumbernya. Di area samping masjid sudah nggak ada. Di situ kan udah 10 lebih lubang nggak berhasil. Jadi kita Jadi cari ngambil di dekat di wilayah kolam anu ya, wisata ini ya. wisata, betul. Iya. Jadi nanti Nah, dari ini. sini naik ke toren mau ke masjid.
gitu. Oh, Lembah jangan-jangan Kusit, betul. jangan-jangan apa perkataan saya itu diturutin, nyedot aja dari kolam renang gitu kan? Ya, Jangan-jangan dari gitu. kolam renang Bener, bener. nyedotannya. Iya, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arianto. Wih, bentar ya ada tamu. Bentar. Ya. Nah, ini kita ke sumber air. Ih, panjang sekali Gurunda ya. Iya, itu belum apa-apa itu. Nah, ini dia nih. Nah, Masya Allah. Berarti kencang itu airnya kencang. ini Ya, ini sumber air ya. Ini sumber. ini dalamnya 90-an lebih. Masya Allah. 90. Ah, ini memang Waduh, sayang terputus. Sembang yang biasa pakai remote wah. Nah, ini beliau namanya Karentiro. Ah, ini Karentiro. Beliau kepala adat kerajaan Goa untuk sekarang ini. Masya Allah. Ah, nanti teman-teman Makassar yang mau bersumur hubungi saya. Kalau ada mau bersumur, nah ini dia. Namanya beliau ini Karentiro. Dia sepupuan dengan wakil Bupati Goa yang sekarang. Keluarga dekat. Oh, Pak Adnan. Dengan Pak Bupati. Oh, wakil bupati. Oh, Karena Bang Karekio. Suma. Sepupunya Karekio. Oke, oke. Betul. Betul. Beliau sepupu sekali dengan Karengkio. Beliau ini hanya melayani proyek-proyek besar. Hanya melayani proyek besar, proyek gubernuran, perusahaan industrial. Tapi oleh karena Bang Suma yang minta, beliau dengan rela mau ke sini. Masya Allah. Ini hanya Masya untuk Allah. proyek-proyek besar, Terima kasih, Pak. kayak hotel, rumah sakit, ya, hanya kayak gitu. Tapi karena kita yang minta, gitu. Terima kasih Maka Kak. Bang Handi, Ya. Mudah-mudahan nonton ya, no Papa Kampret. Lagi ya. Allah ya. Jadi gini ya teman-teman, inilah penampakan wisata. Jadi airnya diambil dari wisata. Setelah dicek di sini sumber airnya ada, dan nanti airnya itu naik ke toren, dari toren ke masjid. Kira-kira begitu. Jadi jaraknya dari sini ke masjid juga nggak jauh kok, dekat lah gitu. Alhamdulillah berkat partisipasi, atensi, donasi jariah saudara-saudara semua, alhamdulillah kita bisa mendapatkan air tanpa kendala apapun. Semoga saudara-saudara yang telah berpartisipasi, berdonasi jariah maupun doanya, semoga Allah meridhoi kita semua. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Tampak wisata pada malam hari teman-teman. Kalau Anda ke sini, kira-kira Anda punya utang 100.000, udah di sini lupa semua utang itu. Indahnya malam hari. Ya iyalah, orang cuma 100.000. 100.000. Tah, Bang Andi. Ongkos ke sini aja lebih 100.000. Ada pengunjung banyak loh, malam Ahad pengunjungnya banyak. Kalau malam Ahad pengunjungnya banyak. Ada Ini orang tenda. keluar- Ini pengunjung Keluar banyak. gerbang ingat lagi Bang Handi. Oh, itu camping ya. Itu pengunjung orang lagi itu. pesan tenda itu, pesan tenda. Bang Andi, lu Ada yang sementara pesan tenda Bang Handi baru datang Iya, iya. sebelah sana. Iya, Ji. Kenapa, Ji? dicari nopung. Iya ya. Aku nggak sempat ke Opung tadi ya. Ah, biasaan. Mau lihat kota Makassar nggak? Bisa nggak nyalakan lampu yang di dalam Boleh Bang, boleh. di Warmindo? Iya, kita juga ada Warmindo di sini di dalam area. Nah, tuh kota Makassar tuh di bawah tuh. Luas juga ya. Oh, siapa namanya? Nah, Bang nanti Esti- kembali Pak ke Esti- genset kita ya, mesin air ya. Pak Esti ada nggak yang namanya Bang Faisal di bawah? Naikin dong. Faisal. Iya. Faisal. Permintaan. Nggak ada Bang Andi. Pak Nggak Faisal minta permintaan naik. Beliau juga ahli air, terus beliau Ada yang juga nanya, Nabe di mana? Di Bolangi nih posisinya, Bang. Siapa tahu mau Bolangi rekreasi. Makassar. Orang Makassar Oh, itu bertanya. Malaysia ya, Balia. Nah, itu sana ya musiknya. Ini
Ngelek. Ngeleng nggak apa-apa, santai aja. Ini Warmindonya nih. Oji mute Ji, Oji mute Oji. Kolam renangnya. Udah di mute gua. Belum itu, udah ini baru. Woi keren kali wah. Oh, ya. Ini juga mungkin Makassar mau di bawah. diperbesar di luar ini ya. Tulisannya itu Gurunda ya, di pintu gerbang masuk mungkin mau diperbesar juga. Buat taman wisata Bulangi. Taman kita ini juga perlu apa ya, security syariah. Kenapa ya, kita harus menghindari hal tidak diinginkan, bahwa jangan sampai dalam satu tenda itu anak-anak muda ya, yang bukan muhrimnya gitu. Ini yang penting. Setuju nggak Bu Rama? Setuju. Tapi itu udah dilaksanakan, selektif sekali. Siapa ya Pak Pipo itu? Allahu Akbar la ilaha. Jadi teman-teman yang ingin berpartisipasi, beratensi, masih kita lanjut ya. Masih kurang lebih 30% dari total anggaran yang kita butuhkan dalam pembangunan sekretariat masjid sekaligus rumah imam Masjid Nur Maulidah ya. Jadi donasi masih kita buka, donasi jariah untuk pembangunan sekretariat di rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Bisa menghubungi saya di Andis Live Channel, bisa langsung menghubungi admin Julkifli M. Abbas di sana, rekening Makassar Mualaf Center Indonesia. Apabila ada rekening pribadi, diabaikan saja. Ini Gurunda ini kan pakai tiket masuk ya. Betul. Nah, Iya. boleh masukkan gak Guru? Khusus OTN tiket masuknya 2 kalimat syahadat ini. Gimana Dek? Khusus Boleh. ya Wali kan dulu gitu. Ini keadaan airnya. Kalau di sana Ustadz, sulit kita temui OTEN ini di daerah sini. Nah, artinya berarti OTN yang serius mau ngucapin 2 kalimat syahadat kan sulit. Yang sulit ini yang mahal gitu. Kenapa kosong air di sana? Kosong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kolam kecil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faisal ya? Alhamdulillah. Itu pakai TikTok anak saya, Inumaki, dari tadi saya minta sama Bunda. Iya, siap Pak Faisal. Ya, alhamdulillah sehat. Gimana, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat Pak Faisal. Pak Faisal di Bali ahli air juga nih beliau ini. Silakan Pak Faisal. Ya, kemarin sebenarnya kepengen mau ke Makassar, ke tempat Bang Juma, sambil melihat situasi di sana, kan bisa saya cari sumbernya lah, mana yang paling besar kan gitu. Jadi nggak ada waktu, saya nggak bisa, cuma Bang Andi sama Ustadz Sigi aja kayaknya berangkat kemarin ya di Jakarta. Iya betul. Tuh di Jakarta, di tempat si Bang Andre, saya ikut di sana. Iya kemarin kan ketemu kita. Iya, ketemu kita di sana. Ya, ini Pakai host- pipa. orang Medan juga ya. Hostnya Medan juga sama. Iya. Jadi Ini- itu Gurunda Juma itu sudah bagus itu air sumurnya. Ya alhamdulillah ini Bang. Ini udah kurang lebih 4 jam. Bening 4 jam non-stop, belum bening sih, masih keruh. masih keruh. Itu tadi Bapak yang itu tadi yang ngebor ya Gurunda. Iya. Betul Bang, betul. Itu boleh bertanya, itu pipa casingnya itu Gimana?
pipa casingnya, pipa sumurnya itu full nggak di kedalaman saya tadi dengar 90 meter ya Gurunda? Iya betul. Itu full pipa casingnya? Enggak. Oh, kemungkinan di sana kesalahannya. Seharusnya full ya kan, di screen. Pipa casingnya berapa in Gurunda? Pipa yang besar berapa karengnya masuk? Casing. Ya. Berapa in tuh? Oh batu. Di bawah itu batu bang. Nggak bisa dia masuk. Ya, berapa in tuh? Berapa in pipanya? Yang berapa inch pipa tak? 5 inci. Oh, 5 inci. 5 in ya. Iya. Dalam 90 ya. Itu berapa batang cuma pipa itu? Ada berapa meter? 80, 90? Masih ada pre 12 meter. Oh, pre 12 meter ya. Siap. Iya. Tidak dikasih vulkan nggak takutnya Kalau kotor. gitu gini aja Gurunda, biar bening. Kasih sand filter. Namanya sand filter Iya. buat bening. Ada bau nggak? Bisa Enggak. dicium. Kalau nggak ada bau. Iya tadi nggak sudah. perlu. Kalau memang Tadi nggak sudah ada bau, dicium. Nggak ada bau. kalau nggak ada bau nggak perlu karbon. Biasanya kalau dia keruh, berbau, itu perlu sand filter sama karbon filter. Kan begitu. Harum airnya Ya, Pak Faisal. Kemudian nanti saya minta nomornya Gurunda, siapa tahu bisa saya cari yang di Makassar kan lewat online bisa kirim Baik, filternya. Masya Allah ya, makasih bang. Ini ya. Oh, airnya tuh Kemarin sudah kita hampir kurang lebih 4 jam. Iya, gimana bang? Yang menjadi Flora itu kemarin udah sempat saya carikan tuh sumbernya barengan sama Ustaz Tugi waktu itu. Udah nyampe ke sana, cuma lagi mereka sudah ada sumur, sementara dimanfaatkan sumur yang itu. Menurut berita katanya kalau dibor dalam itu airnya salah rada-rada payau gitu, asin katanya. Saya juga bingung, ya jauh tapi kok asin. Iya. Pak Faisal ini Bang Juma donatur kita juga waktu pembangunan masjid di Blora Bang Juma. Masya Allah. Gurunda Juma, saya ponakannya Bu ini, Bosonya. Busonya. Oh, iya. Keluarga berdekat berarti kita. Ya. Aku keluarga siapa ya? Dari tadi bahas keluarga. Aku nggak tahu keluarga Oh, siapa. busonya yang di Bali ya, yang di Bali, yang di yang JCC. Oke. Saya ponakan, cuma lagi umur kita sebaya, sekolah kita sama dulu. Ya bang. Kami dulu di JCC. Kan Bunda siapa? Salam kenal Bunda. Bunda lama dipanggil. Iya, jadi pekerjaannya di Bang Handi harusnya 2 minggu karena 24 jam memang. Beliau ini Karentiro, beliau tinggal di sini, nginap di tempat kita ini. Masya Allah keren. Iya. Inilah. Beliau ini memang spesialis, ya. Songkok kerajaan Goa ini teman-teman tuh. Memang beliau bangsawan. Masya Allah. Yang camat di sini tuh ponakannya beliau yang camat di sini. Masya Allah. Kalau bupati sepupuan dengan beliau. Ya, wakil bupati yang sekarang. Dari Kio. Punya bor sendiri, Bunda? Iya, beliau memang usaha bor. Bor. Spesialis. Iya. Iya. Dan ini ada proyek di Tenggara lagi ya? Tidak ada suaranya tahu Gurunda. Oh iya. Iya. Kita pakai handset, jadi nggak ada suaranya. Ini baru ada suara, Bang cuma pakai handset. Ya siap Bang, siap Bang. Iya Mbak, ya. Iya, apa Kereng? Alhamdulillah, kabar baik. Iya. Iya. Kami dari seluruh
umat Islam seluruh dunia, khususnya di Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada Karaeng yang Ya. sudi kiranya meluangkan waktu ke tempat kami di sana, Karaeng. Ya, ya. Sebetulnya sih saya selain dari pengeboran, saya adalah pemangku adat di kerajaan Goa. Masya Allah. Jadi kami memang pekerjaan kami di pengeboran. Namun di dalam sisi lain kami selaku keluarga besar di Goa, saya adalah selaku pemangku adat yang sering tampil juga di TPRI. Itu membawakan masalah tatanan-tatanan adat budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Seperti itu. Saya aktif di lembaga. Itu bajunya balak lumpur Oh atau iya, tapi iya, balak lumpur di Goa. Oh, itu bahasa Indonesianya Karaeng, rumah besar ya? Ya, rumah besar. Jadi itu pada tahun 1936 itu didirikan sama nenek ya, atau masih nenek dari kami itu, Mangi-Mangi Demat Tutu bersama nenek yang melahirkan ayah saya itu mengangkat membuat balak lumpur di Sungai Minasa. Seperti itu. Jadi kami juga bisa untuk semua di seluruh Indonesia ini. Saya buka semacam galeri ya, pusaka. Kebetulan saya ada lembaga juga, di mana saya menyimpan beberapa banyak pusaka-pusaka dari leluhur kami. Ada yang dari emas, ada yang dari perak, semuanya lengkap. Insya Allah kami tunggu kalau kedatangannya di kediaman kami di Goa. Salah. Insya Allah Karaeng, kalau saya pulang kampung Karaeng. Kebetulan saya siap. keturunan Palaka saya Karaeng. Oh ya, kalau kami di Palaka, kau di Bone itu masih keluarga besar. Siap Karaeng. Pada tahun 1969 sebagai bentuk penyesalan Imalomasi dia matawang atas adanya perdebatan antara Palaka dengan kerajaan Goa. Janganlah bukan. Oke. Karena kalau kita membahas pengkhianatan, apalagi kami selaku pemangku adat sebagai pelestari, tentu kita harus membahasakan secara halus biar kerabat-kerabat atau pemerhati adat budaya tidak salah pengertian. Seperti itu. Apalagi sudah ini ya, bercampur darah ya, Karaeng, bercampur darah. Imariama Karaeng diistrikan sama lepat tahu mata natika. Ya seperti itu. Ustaz Unggul silakan Ustaz. Ustaz Unggul silakan dulu Ustaz. Dekat rumahnya Denrano saya. Denrano. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kepala dinas siapa sih namanya suaminya? Kepala dinas kebersihan. Karen Rano itu kepala dinas. Karen Rano itu adalah ponakan saya. Dia ada istrinya Marsuki Karengaga, kepala dinas perikanan Kabupaten Goa. Iya. Itu ponakan saya. Sepupu satu kali sama Karekio. Ya, Pak Marsuki dulu kepala dinas PU kan, suami saya kerja di dinas PU. Ya. Oh ya, sampaikan salam saya. Beliau adalah ponakan saya itu. Kalau Marsuki Karengaga, kami selalu bersama. Seperti itu. Jadi kalau ada acara Dharma Wanita di kantor itu dulu, sama Rama. Kita ke topik Bu Rama, ke topik saya dulu ya. Jadi yang tampil sama keluar. Oke, lanjut. Yang tampil di kamera saudara-saudara ini adalah dilepas dulu Bang Andi bilang beliau jangan dilepas. Jangan dilepas dulu Kareng. Ada yang mau bicara. Silakan Ustaz Unggul. Oh iya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hesti, Bunda Maria, Ustaz Alif dan semua ya biar cepat. Ikhwan Villa di live chat. Saya manggilnya apa Bang Andi? Karaeng. Nama saya Unggul. Ya, siap. Unggul. Karaeng tadi saya dengar sepintas. Karaeng juga yang melakukan pengeboran ya. Kebetulan juga saya dulu melakukan pengeboran. Kami ini pengen tahu Karaeng, kendala apa yang tersulit di sebab tiap-tiap daerah kan punya kesulitan. Kalau di tempat yang Karaeng hendak ambil airnya atau sedot airnya itu kendala tersulit apa tuh Karaeng? Standby. Ya, jadi kendala-kendala selama saya melakukan pengeboran
di mana semua orang yang mau melakukan pengeboran dalam itu tentu di daerah-daerah yang sangat sulit dijangkau untuk mendapat air bersih secara dangkal. Kenapa? Dengan adanya kurangnya pelestarian alam yang dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah setempat di Sulawesi Selatan pada umumnya, sehingga kantong-kantong air yang dihasilkan oleh bumi itu semakin berkurang. Sehingga seperti di tempatnya beliau ini Pak Nur Alim ini cukup sulit, dan banyak sering saya temui di daerah-daerah dataran tinggi ya, dan dataran rendah pun bila mana pohon-pohon itu sudah tidak dilestarikan lagi, insya Allah air semakin hari semakin mengurang. Nah sama halnya di daerah ini, tapi insya Allah di sini ini cukup nyaman. Saya lihat ini sudah asri dan sudah lestari kayaknya, karena penanaman pohon di sini sudah cukup luar biasa ini. Dia punya ini wisata Bang Andi, aku seperti itu. nggak pakai headset, kedengar suaraku Bang. Kedengeran Ustaz. Lanjut. Oke, terima kasih Iya, Kak iya, Reng. iya. Dulu saya di tempat bencana di Pulau Lombok itu nggak masuk akal waktu itu programnya. Narik air dari lembah ke atas 75 meter. Sulit sekali, 3 hari nggak tembus. Akhirnya saya berdoa yang singkat-singkat. Terus saya teringat riwayat salah satu khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika orang-orang di Mesir terbiasa memberikan sesembahan, lalu Umar bin Khattab khalifah di Madinah menulis surat, "Hai Sungai Nil, mengalirlah engkau karena Allah. Kalau kau tidak takut kepada Allah, maka janganlah engkau mengalir selamanya." Nah, ketika surat itu dibacakan oleh Amr bin As radhiyallahu an di tepi Sungai Nil di Mesir, lalu atas kuasa Allah sungai tersebut mengalir karena air juga makhluk Allah. Kami di sini hanya mendoakan Kareng, apapun kendalanya semoga dimudahkan, dilancarkan. Amin, amin. Tadi Kareng betul bilang kantung air itu sangat penting. Kemarin juga kami diskusi dengan Bang Zuma. Kalau memang sudah ketemu air, dicoba dulu kantung air kedua, jarak 10 sampai 15 meter. Namun Kareng lah ahlinya dan Kareng pula yang bertugas di sana. Kami hanya bisa mendoakan semoga semua urusannya dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah. Terima kasih Profesor Hamdi. Standby. Oke, terima kasih. Kareng masih ingat perjalanan Palaka menuju Goa itu terjadi sesuatu yang berakhir di Bolangi inilah. Saudara saya banyak di situ Kareng. Salam buat semuanya Kareng. Ya, jadi tadi kalaupun membahas kemarin sebetulnya di era sekarang ini di mana banyaknya pemerhati adat budaya, pelestari adat budaya yang ada di Indonesia pada umumnya ya. Itu terkadang ada pembahasan yang perlu dibahas secara mendalam, dan ada pembahasan yang tidak perlu dibahas. Kenapa? Bisa saja bisa menimbulkan suatu pertikaian. Di mana Bolangi ini di sini adalah betul-betul itu ada kata bong ya, bong itu berarti serangan. Langi itu berarti atas. Jadi istilahnya bong langit berarti serangan yang di langit, dari langit. Nah seperti itu pengertian dari dari Bolangi. Palaka pada tahun 1969 ya, di mana pertikaian antara Inlomasi dan Matawang dan berakhir kericuhan dari Kareng Karundrung itu membuat perdebatan yang sangat sengit, sehingga setelah hasil-hasil dari kemenangan ini, maka orang Bone menganggap bahwa penyelamatan dari orang-orang Bone adalah Arup Palaka. Nah, sempat terjadi di benak orang-orang Goa bahwa Palaka ini adalah pengkhianat. Namun kepada orang-orang Bone mengatakan bahwa dia adalah penyelamat bagi kami. 7 tahun di tanah, maka diperbudaklah orang Bone pada saat itu.
Namun karena bentuk penyesalan akhirnya sekarang kami ini sudah terjadi yang namanya apes sulapa. Dibentuklah yang namanya lawasuji. Iya, Lawasuji. Nah, Iya. makau di bone, sombaya di goa, makau di bone, payun di lu, ada tua sidendre. Nah, itu sudah segi 4. Di mana mengandung makna itu sudah bersatu 4 ya, Pak ya. Filosofi. Nah, ini 4 filosofi ini tidak bisa dipisahkan karena dari 4 makau di bone, sombaya di goa, payun di lu, ada tuan sidendre, ini ada 4 filosofi, yaitu tanah, di goa itu air. Nah, di bone adalah api. Di lu adalah angin. Ada tua sidendreng itu adalah tanah. Jadi ini tidak bisa ini karena kita sekarang harus saling berkaitan. Harus saling ada kesinambungan begitu. Seperti itu Tabe. Iya, keren. Paham. Lawasuji itu adalah setiap Itu Pak siapa Pak Inumake mau bicara tentang ini mungkin ya, sumur. Silakan. Tentang Dia mau tanya-tanya. sumur ya, tadi Ustaz Tunggul sudah sedikit bercerita. Saya mau bertanya, Kraeng, waktu pas mau ngebor, silakan. Kraeng itu ada pakai alat apa menentukan titik air di sana, Kraeng? Itu satu. Sudah itu, Jadi ini pompa kan pakai pompa submersible ya, Kraeng ya. Pakai pompa saya submersible kan pakai yang submersible ya. ya, celup. berapa ya pipa pompa celup itu pipa outnya itu berapa in itu, Kraeng? 1 inci. Jadi kedalaman sumur ini saya biasa menjangkau itu kurang lebih 120 sampai 150 ya. Kalau yang saya bor sekarang ini karena saya rasa maksimal airnya, saya kan jangan nambah-nambah lagi. Pertama sulit bagi saya dan bisa merugikan juga sama siapa yang punya. Saya menggunakan pipa 1 inci itu semuanya tentu harus kualitas tinggi. Jadi saya menggunakan kemarin tadi saya menggunakan pipa Rucika ya. Pipa Rucika 1 inci. Diameter lubang 5 inci dan submersible saya gunakan 3 inci. 3 inci. Seperti itu. Berapa HP, Kraeng? Saya menggunakan 3/4. Jadi 750 watt. Seperti itu. Ini kayaknya mau lowbat ini anunya Pak. Nanti HP. Iya. 1 HP itu, Kraeng, kalau 750 watt. Ya kalau 3/4 ya 750. Mau habis anunya suat lowbat anunya Nur. Nanti bisa disambung sebentar. Iya, nanti disambung baterainya Bang Juma mau habis. Salam suat. Salam sehat semua buat saudara-saudaraku. Kalau masalah adat silakan hubungi saya. Salam. Selamat kita selamat. Saya juga di Goa. Iya. Lancar-lancar semua di sana. Baru kali ini aku lihat Bang Juma jadi kameramen. Oke, lanjut. Nah itulah teman-teman ya, makanya tadi saya janji bahwa Bang Juma sendiri menjadi kameramen. Bahkan dia sendiri membawa wifi-nya itu loh kemana-mana. Masya Allah. Baru kali ini aku lihat seorang guruda jadi gak denger tuh karena dia belum pakai headset. Ini aja belum mandi gantengnya minta ampun ya orang ini. Bang, awas tuh Bang. Tunggu dulu pakai headset. Dia gak denger. Dia masih mau ngecas HP-nya. Masih mau kau datang besok kiamat menghujat. Masih mau kau datang besok, Bapak jahat. Masih mau kau datang besok. Lihat itu badannya Gurunda, badannya Rodom, badannya dulu. Woi, badannya. Bang Juma, baru kali ini aku lihat abang jadi kameramen Bang. Dibayar berapa Bang? Capek loh. Itu deritamu Bang. Itu pegel rupanya. Tapi rencana teknologi tertinggi itu bukan di Jepang, tetapi di Makassar, di mana ada alat yang biasanya digantung di atap atau tiang, ternyata bisa bergerak ke sana kemari oleh Bang Zuma inilah.
Gimana bang? Kami Ustad, Ustad. Kemiut. Bentar ya. Ya, dicas dulu dong, dicas. Madodongi HP. Iya, tunggu. Madodongi. Kemana ke anak-anak itu semua? Oh Ya, ya, anak. Bantu saya dulu itu Abah. Kenapa kau? Ada pengunjung. Mereka segan Bang Andi. Kalau nggak dipanggil, mereka nggak ini. Bang Juma habis ngelayat kemana bang? Pakai baju hitam-hitam bang. Gini ya, anak-anak itu Emang hobi santai dulu pakai ya. baju hitam. Anak-anak itu Hobi baju. kalau nggak dipanggil Bang Juma pada menjauh gitu loh. Nggak mau mendekat-dekat. Basiri. Iya, segan dia. Oh ya anak-anak. Kalau saya ada di sana teriak. Oh ya anak-anak. Oke, gimana asik dah? Dengan Asik bang. Asik. Keren, mantap. Semoga dilancarkan. Iya silakan. Silakan Inomati silakan. Iya Pak Faisal, silakan Bang. Dengan bunda hostnya. Kalau saya Iya Pak Apa Faisal. sih? Kecil suaranya. bunda siapa? Bunda Hesti. Saya host Bunda Blokir. Hesti ah. Hesti. Ya bunda, salam kenal saya. Ustaz Guntur, apa kabar? Sudah lama kan ketemu kita. Ya. Iya, alhamdulillah. Saya bisa diturunkan aja dulu host, biar saya Oke. aja. Oke. Kalau ada yang mau naik lagi. Oke. Kalau ya Gurunda, Ya. saya usahakan untuk filternya. Nanti saya cari online yang akal atau ya kan biar kirim ke sana. Nanti saya minta alamat sama Bang Andi aja nanti sama Siap. Gurunda. Ya gitu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaannya. Yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Oke? Ayo yang Kristen ya. Jadi malam ini sambil progres pengadaan air atau sumur bor di sana, Anda bisa nanti lihat bagaimana Bang Juma debat atau diskusi open camp. Apakah dia Google Ria, apakah Al-Quran ada dalam kepalanya, apa seperti apa? Bagus. Aku pengen lihat loh Bang Juma kalau open camp ngomongnya gini loh. Meong, coba Bang Juma, meong. Pasti. Ayo naik cepetan. Di Naik channel Zulkifli Mabas. Iya. Nanti saya kirim kontennya ke kita. Kita itu bahasa paling santun itu. Ke kita. Iya. Masa bilang ke kamu kan kasar. Kamu kok kasar? Kau yang kasar Bang Andi. Kalau di sana itu bilang kamu kasar. Wih, bilangin. Oh ya. Kalau di sini kau kasar. Oke, teman-teman agama Kristen, ayo dong kita diskusi yuk. Yang Kristen yuk. Ayo Bang Juma on cam tuh. Ayo cepetan. Ya, dia kata ini coba Bang Juma aku mau jadi yang kesekian. Wow. Ada apa sih? Bang Juma coba idaman banyak banget tuh. Nggak mungkin lah baca apalagi googling Prof Andri dengan kecepatan berpindah-pindah ayat, membacakan ayat-ayat Al-Quran pula nggak mungkin baca Google, nggak sempat itu kecepatan segitu. Anaknya cakep-cakep tuh yang dua, masya Allah anaknya, masya Allah. Oke teman-teman Ya, saya cuman mencatat. Saya cuman mencatat poin-poinnya. Iya, jadi kalau ada yang disampaikan ya mencatat aja. Oh gitu ya. Sama dengan aku, ada juga ada aku bukunya nih. Nanti kalau misalnya ditanya lupa nanti dia tanya apa gitu ya kan. Oh gitu. Berapa itu akuta? Biasa aja. Kuat menghafal, masya Allah. Bang Zuma, banyak yang masih di kantor cepat-cepat pulang, yang di rumah cepat-cepat mandi lagi. Barangkali nanti dinaikkan mau open camp katanya yang cewek-cewek. Oh boleh ya Vi. Saya juga mencatat
Saya juga mencatat. No. Iya Bang Handi ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Bang Handi Ya memang kita ikut-ikutan. catat poin-poinnya. Bang Handi biar ikut-ikutan. Nih, Kalau nggak dicatat gimana ceritanya kita bisa ini? poin-poinnya doang. Bukan dicatat yang kita mau baca, nggak poinnya apa gitu. Tulisannya juga hanya saya ngerti. No. Oke, itu namanya Bang Handi. Ayo Ten naik Ten cepetan. Aku pengen lihat Bang Juma itu loh. Aduh kan jadi dimatiin kan lama kali sih Ten. Aku pengen lihat Bang Juma bilang meong kalau lagi diskusi. Ayo. Oke maunya pas lagi otot kan. Tuh. Ayo Ken cepetan. Yo mana si berlian tadi? Ayo cepet. Teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Ayo dong cepetan. Ya, astagfirullahaladzim dari tadi. Oh. Omelin tinggal diulang aja bisa Oke, dilihat. dengerin ya, dengerin. 40 ditambah 13 ditambah 000, kosongnya 3 kali ditambah 17 ditambah 173 atas nama MMCI BTN. Udah ya? Udah belum? Teman-teman mau nggak nanti lihat Bang Juma bagaimana ngebanting orang, praktekin ya. Bang Juma nanti praktekin dong di rumput, ambil satu korban siapa kayak di situ. Boleh. Iya. Boleh. Korbannya Iya, bahan Ntar dulu, tidak Besti. korbannya nggak ada pula orang. Bunda, Udah ntar cocok. dulu. Nanti Bang Juma open cam gitu ya. Oke. Ya gitu. Siapa korbannya Bang Juma? Ada nggak korban di situ? Boleh. Ya mantap. Bang Juma ini keren typingnya gini. Katanya gini loh, keren nih typingnya nih. Percuma ganteng kalau punya orang. Ada. Iya, cari korban dia. Siapa ya? Iya. Oh, ini beliau ini. Mana? Sparring. Bos, balik sini dulu, Bos. Iya. Ambil Beneran Bang. Iya, diam dulu, Esti, diam dulu. ambil parang atau pisau coba, Mas. Jangan Serius. Jangan yang beneran, nggak bisa tampil di kena sensor. Yuk kayu aja, Oke. kayu. Kayu aja. Oh iya, oke. Kayu aja. Kamu pakai baju dulu, Om. Pakai baju. Jangan pakai gitu, masa pakaian dalam aja. Tapi maunya HP-nya ditaruh mana gitu ya. Ya, Biar dia ya lihat. boleh dipraktekkan main pakai parang boleh, pakai Jangan. pisau boleh. Pakai kayu Jangan aja. lah Bang. Kena nanti TikTok, kena juga YouTube, nggak boleh. Bang Juma usia berapa? 27. Mana ada 27? Mic-nya dilepas saja. Iya, tunggu. Lagian nanya- Iya. Mau lagi nanya umur. Udah Namanya 27. perintah Bang Handi. Bukan perintah, ini praktek. Mana sih Bunda? 38 umur aku. Kalau saya ada di sana, saya yang korban. Ayo teman-teman Kristen yuk. Yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Bang Juma artis YouTube ya dan TikTok juga. Ini Bang Handi sembarang suruh merintahkannya, ya kan? Iya. Iya. Gak sopan nih Bang Handi nih. Gak Masa apa-apa. murid merita guru. Ini kan abangnya yang minta. Mana sih lu? Masa murid merita guru, ya kan? Mana korbannya? Mana korbannya ini? Suruh minum saraba dulu itu. Kali, Wak. Kayak bar ya, kayak kafe gitu kan. Ada nyanyi-nyanyi. Oh, pisang goreng ini. Nah kali makannya Bang. Keju. Oh, pantesan aja dia tahan begadang. Makanannya pun enak-enak. Bakso apa nih? Bakso ya? Bakso aci. Bakso cilok. Iya, bakso cilok itu. Enak kali, Wak. Wih, susu. Wih, susu. Saraba. Susu takal. Wih, siapa itu yang duduk itu? Manajernya. Wah. Keren. Apa itu, Mbak? Oh, Kelinci. Kelinci. Kalau di Kelinci. tempat saya namanya kijang Bang Zuma. Aman. Di sana sebutnya kelinci ya. Yang kelinci. Sejak kapan Ustadz unggul kelinci jadi kijang? Kalau di tempat saya itu kan di Makassar nyebutnya kelinci. Mana? Sama aja kelinci. Gak ada. Mau dimanapun tempatnya sama aja. Nah, siapa mau korban itu ke sana? Itu Bang kan Handi. pakai baju dulu, disuruh pakai baju. Ayo teman-teman agama Kristen. Disuruh bismillah dulu.
Ini gara-gara gara Ustadz Unggul. Nih si Melo Slow ini dibilangnya kalau di tempat aku kuda katanya. Ngade-ngade kalian kelinci tuh tetap dimanapun dia berada. Jangan terlalu ditanggapi jauh, Hes. Santai aja. Orang typing di bawah aku baca. Gak usah ditanggapi typingnya terlalu. Itu Bang Juma udah siap-siap kalian ya. Lama kali banget. Mana ini? Korbannya minum Sarba dulu persiapan. nanti pengunjung kaget ada apa di sana ya kan? Sana ada orang lagi camping sana tuh. Kayak kemarin kita lagi duduk-duduk ya. Kita lagi santai duduk. Bang Juma di prank, teman anak buahnya berantem. Dikira berantem beneran. Ternyata apa pas dilerek datang tuh kue ulang tahun. Bener-bener Orang lagi kaget. Orang lagi camping Bang Handi. Oh itu ya. Banyak tenda ya? Alhamdulillah. Biasa malam Ahad itu gitu. Ayo teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Ten mana kalian Ten? Ayo teman-teman. Ini tinggal ditarik pipanya ini tinggal ditarik ke masjid ke depan. Mantap. Itu Bukannya kolamnya naik diisi bukannya- ikan, Bang. Ada ikan koi ini, akhi. Wah, bener cantik itu. Kalau koi udah paling pas itu, warnanya enak, ikannya Iya. jinak. Cocok buat anak-anak nonton. Bukannya naik toren dulu, toren baru turun ke masjid? Ya, Atau langsung aja ke masjid? Apa naik toren dulu? turun dulu. Toren dulu lah. Siap. Jadi ngontrolnya di sini, di wisata. Iya, pasti karena kita nggak mungkin ini kecuali Pak Imam yang laporin. Kita udah belikan HT imamnya, jadi kalau ada apa-apa tinggal kontak. Iya. Iya, kontak. CQ calling 813 gitu ya. Apa sih? Hai. Ada burung Bang Juma. Itu. Nggak Burung kelihatan apa? ya? Yang mau diuji coba itu mungkin dia minum banyak-banyak ya supaya dia nggak ini. Burung Persiapan apa ya? Lobir. Inilah yang ribut kalau pagi. Mana anak itu? Jangan kabur dia. Nanti udah kayak Oten. anak sekolah. Itulah aku bilang, siapa tahu dia kabur. Memang sering ke sliding dia kan. Mereka sering ke sliding. Takut dia. Udah kayak Oten dia pakai jurus kabur. Oh, itu Jahat bisa ada. dan Oh, menjengkelkan. ada dia. Itu dia. Ayo teman-teman yang Karyawan Kristen ini. yang mau diskusi silakan naik minta permintaan yang Kristen. Tapi ini kok kita jadi jurus bela diri ya? Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa Gak ada Bang Oten Juma. Bang. Tahu lah Bang Ica mau Handi. naik kok silakan naik minta permintaan. Nggak apa-apa lah. Sekali-sekali gitu. Oke ya, dan teman-teman kita saksikan Bang Juma diambil ini ya. mempraktekkan ilmu bela diri ya. Dia pakai matras ya, pakai matras. Oh, Enggak pakai, ngapa cemen banget pakai matras. Itu apa saja itu apa saja? Udah Bunda Rama diam aja dulu habisin. Iya. Bentar ya, itu tikar biasa itu. Nggak ada matras Pikir kalau pakai latihan kita. matras. Wih, Kita dari urusan itu nggak ada pakai matras ya. Oke, jatuh kita sakit. saksikan ya bersama-sama ya. Oke, Pingsan lu silakan pingsan. 1, 2, 3. Aduh, nggak ada pakai matras, pingsan, jatuh bodo amat. Sakit lu sakit. Contoh pegang. Mati lo. kok dong kurusnya lagi, kurusnya Bunda kok Rama dong diam dicoba. dulu. Mau dengar Bang Juma? Pegang seperti ini ya. Ini teknik kuncian. Nih, tarik. Kok dong mati nih. Ini terjepit. Ya, tekniknya kayak gitu. Tapi kalau papa jahat itu mati. Bang Juma, Bunda Rama diam dulu. Bunda, Kenapa lagi Bang? dengar Orang Bunda. Cara cekek seperti ini, teman-teman, ini atau ini yang kita pakai. Satu. Nah. Di bawah. Gitu ya. Oke. Ya, cukup lah. Itu aja dulu ya. Ya. Keren. Nah, takutnya mati anak orang nanti. Ya itu dia, nanti malas lagi kerja ntar dia. Wah ini apa kita dipiting katanya. Oke. Jadi itu ada teknik kuncian, teknik jarak dekat, jarak jauh, melumpuhkan senjata, pisau atau apa ini, parang, kayak gitu. Masih mau kau datang besok? Masih mau aku datang besok. Papa jahat kena begitu ya, orang kurus lagi.
Oke, teman-teman, agama mana nih Oten? Si berlian tadi mana? Mana klaim berlian? Dua. Oh, keren gitu. Tadi Ayo teman. 4,1. Ayo teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan Empat. naik minta permintaan. 5, 7, Itu ngapa 9, sih? 5 ya. 5.150.000. Wow, Masya keren Allah. keren. Sukron. Coba bilang Mbak Esti sukron. Sukron, Alhamdulillah. sukron. Apa artinya sukron? Terima kasih. Alah, Kacang Terus sukron. apa? Kacang sukron. kacang sukron. Oh, dia udah mulai lagi kan ngeledekin. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang udah ini ya, udah berbagi si rizkinya, udah sedekah ya. Masya Allah, kalian luar biasa. I love you buat kalian. Ada nih Firda, Nafisa, Afif, Bang Joma. Piting aku dong. Buset. Lalu Lalena. Oke, berkah-berkah selalu ya sahabat-sahabatku yang baik hati. Mana nih Oten? Yuk, aku cepat lah Oten naik. Kalian aku mau lihat Bang Juma itu diskusi on cam. Mau nengok kalau bilang meong itu kayak mana deh. apa katanya? Bagus bahasanya, lale katanya. Lale apa bahasa Indonesianya ya? Lupa saya. Lelah. Enggak lah. Apa ya? Gleter. Oh, iya. Masa gini, masa typing gini si Bahrul Makmur. Semoga hostnya jodoh dengan Handi. Perasaan. Setuju. Doanya Masa bagus juga. typing kayak gitu, astagfirullahaladzim. Kita itu teman-teman bersaudara gitu. Tapi kalau nggak ada Kejam jalan kali. lain, ya apa boleh buat. Apa boleh buat. Ya. Malah banyak yang aminin setuju. Bang Hadi ngarap jadinya kan. Kalian pula typing kayak gitu, setuju pula lagi. Coba kita tes dulu teman-teman di live chat, setujukah kalau kita jodohkan Bunda Hesti dengan Profesor Andi? Amin. Setuju? Tidak, tulis setuju atau tidak. Ustadz Unggul masih mau aman. Aku udah punya Tapi calon. Bang Handi harus kuat banting Setuju ya, Bang semua Handi. tuh, setuju Bang Andi. Lu nggak bisa nawar-nawar lagi, lu setuju semua. Iya, tapi aku kan udah punya calon. Nah itu alhamdulillah tuh, makanya udah kalian itu jangan jodoh-jodohin anak orang. Bising kali kalian di bawah. Udah mending konten aja kalian suruh naik sini cepetan. 7 kali 7 49. Gimana 10. kalau mereka berdua ya, nggak ada yang mau masak, sama-sama mau debat. Gantian lah katanya. Kau bagianmu Bang katanya. Oke siap. Nah, udah masak nih Bang. Gantian bagianku sekarang katanya. Berganti-ganti dia estafet. Langsung udah bilang Bunda Hesti, usai pak kau. Dulu kita masuk ke edukasi sedikit ya. Kita masuk ke edukasi dulu. Untuk untuk Ustadz Alif, Pak Desugi, Ustadz Unggul, Bang Juma, saya sendiri di luar sana, baik intern maupun eksternal mengatakan gini nih. Ngapain sih kalian diskusi lintas agama gitu ya? Ngapain sih urusin agama orang lain gitu ya? Nah, ini sering loh. Tiap hari ada demikian gitu. Nah, gimana menyikapi hal kayak gini, Bang Juma? Bang Juma dulu deh. Silakan. Jawabannya bagus sekali gitu ya teman-teman. Belum ya? dijawab. Oh belum ya? Cuma keren. Lagian tadi edukasi ya, Ustadz Ali, Ustadz Sunggul, Ustadz Sugi, nggak ada yang nyebut Bang Juma. Tiba-tiba mau apa disuruh Bang Juma yang ngomong. Kalau Bang Hadi. gitu Ustadz Unggul dulu deh Ustadz. Ini banyak loh yang kayak gitu. Intern sendiri loh. Ngapain sih ngurusin gitu loh? Itu. Ya. Pada dasarnya justru ada diwajibkan ya, tergantung situasi dan kondisinya. Nabi-nabi berdebat loh, ya kan? Nabi Abraham, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dengan Firaun, Yesus dengan para orang-orang Farisi yang memelencengkan kitab-kitab terdahulu, Nabi Muhammad SAW selalu berdebat ya.
Tinggal caranya di dalam Islam, di dalam ajaran suri Ustadz, teladan instruksi Ustadz berdebat bukan berdebat, berdebat. berdebat. Yoi. Nah, jadi dengan cara yang hikmah. Di sini orang pertama ngapain sih debat-debat nggak bawa manfaat? Anda di mana ketika misionaris memurtadkan anak cucu kita? Ketika upaya-upaya penyelempengan kepada muslimah-muslimah kita, Anda di mana tuh? Jadi garda nggak Anda? Kalau Anda nggak berbuat untuk Islam, diam. Kami nggak dengan serampangan pagi, siang, malam demi mempertahankan garda terdepan dari syariat Islam. Nah, kemudian di dalam perdebatan ini apa tujuannya? yaitu kita pertama tujuannya adalah meluruskan yang salah. Kita harus berani bahwa yang salah itu salah. Barangkali banyak orang tersesat karena terjemahan. Di sini kita tampil. Barangkali ada orang mau merusak ajaran-ajaran kita, di fitnahnya Nabi kita tampil. Nah, jadi manfaatnya ada Bang Handi, tinggal bagaimana metode dan kaidah-kaidah dalam berdebat. Contohnya kita semua. Bang Zuma, waktunya meledak, waktunya lembut, waktunya bijaksana. Semua ada waktunya. Tapi minggirlah kalau orang tidak berbuat sesuatu kepada Islam, tidak berbuat sesuatu kepada generasi penerus, lalu menyalahkan kita yang berjuang pagi siang malam mempertahankan janji Allah dan Rasulnya. Gitu Bang Handi, standby. Makasih Ustaz. Tuh Bang Juma ditanggapi dulu tuh, banyak kok ngurusin si agama lain kan gitu ya. Kenapa sih nggak intern aja kajian gitu? Silakan Bang Juma. Oke, baik. Ya, seperti yang sering kita bahasakan ya, bahwasanya perintah di dalam Al-Quran itu kepada kita semua. Wala tujadilu. Itu perintah. Bukan ece-ece itu amanah yang diberikan oleh Allah. Bahwa umat Islam itu perintahnya kemudian menyampaikan kebenaran itu dengan pola yang kemudian diperintahkan oleh Allah. Nah, keselamatan itu kan sudah dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Apa yang diterangkan kemudian, bahwa kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya, jadi ada perintah. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, jika engkau mencintai pencipta langit dan bumi, maka katakan kepada mereka, fattabi'uni, ikut kepada dirimu. Maka siapa yang ikut dengan dirimu, maka mereka akan mendapatkan pengampunan dari dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Siapa sih yang tidak mau mendapatkan pengampunan dari Allah? Dan siapa juga yang tidak mau kemudian disayangi oleh pencipta langit dan bumi? Tentu kita mau. Semua kita pasti mau itu. Dan tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang tidak pernah melakukan dosa. Dengan kuping kita bisa berdosa, dengan mata ini kita juga bisa berdosa, dengan hidung, tangan, kaki kita bisa berdosa. Tapi kemudian Allah memberikan solusi. Mau hilang dosamu, wa yuzakkihim wa yuzakkikum, ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sang penghapus dosa, yang memberikan bimbingan. Dengan salat manusia, umat Islam bisa dosa-dosa yang terampuni. Dengan puasa, dengan zakat, dengan bersedekah, beramal saleh. Maka tujuan kedatangan Rasulullah, wa yuzakkihim, kita seru kepada mereka dengan cara hikmah, dengan cara yang baik. Illa billati hiya kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan itu jelas tuh. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, Islam ada perintahnya. Di tetangga kita juga ada perintahnya. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Markus 16, nomor 16 sampai nomor 20. Barang siapa yang percaya dibaptis, tidak percaya dihukum. Kan jelas seperti itu. Nah, mereka punya konsep, kita juga punya konsep. Mereka mengajarkan konsep mereka, kita juga mengajarkan konsep mereka. Dan kita mau apa yang diperintahkan oleh Allah adalah kita sampaikan kepada seluruh umat manusia. Mereka punya pola, kita juga punya pola. Nah, mereka ingin berkhutbah, kita juga ingin berdakwah.
Sama-sama. Jadi kalau ada yang tidak suka dengan dunia dialog lintas agama ya, tidur, jualan sayur, jualan lontong, nggak usah ikuti debat-debat seperti ini. Cari tempat lain, banyak kok tempat diskotik atau apa, jangan masuk ke sini. Atau Anda ustadz atau suka ceramah-ceramah, ya silakan Anda buka-buka ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita. Atau Anda Kristen, silakan Anda khotbah gereja. Biarkan kami yang menggeluti dunia apologet dialog lintas agama ini. Jangan diganggu. Ya. Demikian Bang Handi. Iya, karena sering ini Bang Juma lagi asik, Pak Desugi lagi diskusi gitu ya. Tiba-tiba ada yang nyelinap lah bahwa kalian ngapain sih gitu loh. Kalian ngapain sih? Ini siapa lagi nih orang ini? Pas kita memperlihatkan videonya, apa kemarin bagaimana? Ini mah pas dilihat videonya penghujatan mereka baru enggak dia ya Bang Juma ya. Gimana itu kisahnya? Iya. Iya, kemarin kan itu kaget mereka. Ternyata oh kayak gini ya rupanya. Tadi juga di Komal mana itu Bang Handi? Di sini kali ya. Begitu mereka kemudian ada oknum yang naik kemudian di Komal, kenapa sih kalian selalu menghujat Islam kayak gini dan seterusnya? Utamanya Bang Suma kata mereka. Tiba-tiba ada yang naik menghujat pribadi Bang Suma, langsung dibalas itu secara nyata. Nah itu kan buktinya, itu Kristen itu. Tiba-tiba menghujat Bang Suma kayak gini dan seterusnya. Padahal itu tidak perlu. Keberadaan kita di sini semata-mata untuk menyelamatkan teman-teman. Tidak ada yang kita lakukan untuk menyesatkan gitu. Semata-mata untuk memberikan edukasi. Ini loh yang diajarkan Yesus. Ini loh yang diajarkan Nabi Isa. Ini loh yang diajarkan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Masya Allah. Ini masuk lagi Bang Handi 550. Masya Allah, makasih. Berarti tadi berapa itu? Iya. 5.700.000. Terima kasih bendahara ada lagi yang kita nanya ya. Bang Juma. Emang Bang Juma bisa baca tulis? Gue yang nanya itu, bukan gue yang ngarang. Bisa dong. Bisa dong. Emang Umi, apa sih Umi itu? Diskusi silakan naik kita permintaannya ya Kristen silakan naik kita permintaan. Lanjut Bang Andi. Lanjut lagi Ustadz Alif dulu. Ustadz Alif bacain dong, atau siapa kayak surat Anhal ayat 125. Itu kan di situ dasarnya kita. Ustadz Alif digoyang atau Bunda Rama? Ustadz Unggul aja, Ustadz Unggul standby. Ustadz Sugi. Ustadz Alif lagi nggak standby. Ustadz Sugi lagi ada tamu. Ustadz Unggul tuh standby-nya. Udah tadi kan gantian. Suaraku pelan. Gak apa-apa, silakan Ustadz. Dasar pijakannya dakwah dengan hikmah sekali. Udah ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil Ud'u ila. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Lanjut Bang Juma, diterangin dong. Wal mau'idatul hasana wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka wa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Perasaan ini udah sering Bang Handi. Tapi harus diulang terus biar dia nggak ngerti lagi gitu loh. Ya, kan tadi udah saya uraikan. Jadi perintahnya itu sudah sangat jelas. Ud'u ila artinya bahwasanya ajaklah manusia gitu ya. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, bil hasanah, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula, bil hasanah. Jadi selalu dengan bil hasanah itu jelas itu. Kecuali di antara mereka ada orang yang zalim, illal ladzina zalamu minhum. Jadi poinnya umat Islam ketika berdebat perintahnya hasanah, baik. Kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu jelas itu.
Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan Dia yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ya, tugas kita menyampaikan. Mereka mau terima alhamdulillah, tidak mereka terima astagfirullah. Begitu Bang Hadi. Oke, yuk teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi, silakan naik minta permintaannya yang Kristen. Muslim yang membangun masjid, membangun tempat wudhu, Muslim juga yang menyumbang, tapi ada yang kepanasan yang bukan Muslim. Lucu, tapi memang tadi nggak apa-apa lah ya. Memang Masya sebenarnya Allah. itu ya, kalau kita lagi dalam kebaikan, berjamaah dalam kebaikan gitu ya, itu memang iblis itu tidak suka. Dia suka mencari orang-orang supaya kau jangan setuju dong, gimana caramu framing dong gitu kan gitu. Alhamdulillah iblis berhasil. Bunda Maria, bocor lagi Bunda Maria. Jadi yang namanya masjid itu, kalau umat Islam tidak pilih, wah bukan masjid saya nggak mau masuk, emang di sebelah begitu, ini kan bukan denom saya, nggak boleh gitu kan gitu ya. Bang Handi, Bang Handi. Ya. Tadi di muka sudah kita bilang ini tidak masalah bagi Bang Zuma pribadi dan juga bagi Yayasan MMCI. Tadi Bang Handi maksa-maksa orang nggak untuk berdonasi? Nggak pernah tuh. Nggak pernah ya? Berarti sukarela dong? Sukarela. Nah, kalau Bang Handi ya menjadi seorang jemaat, gembalanya itu perintahkan bayarlah 10. Ya, kalau tidak bayar Bang Handi malu nggak sebagai domba? Iya dong, gengsi Malu dong, ya? gengsi Kan? Kalau nggak tidak mampu, misalnya tidak mampu karena miskin, Anda domba yang dikucilkan nggak di luar pagar aja, jangan masuk ke kandang, dikucilkan nggak? Dikucilkan, masuk putar balik belakang. Jahat sekali, padahal kan aku miskin tidak mampu bayar 10, dipaksa dong berarti Bang Handi. Betul. Kalau kita Islam itu sholat Jumat nih, mau siapapun yang paling cepat datang dia paling duluan di saf pertama. Nggak ada urusan lu pejabat, lu telat ya lu di belakang gitu. Tapi kalau itu tuh dikasih tempat untuk VIP. Memang kita di masjid ada VIP ya? Siapa yang duluan dia yang paling depan. Betul. Isi sap paling depan dulu gitu. Tuh teman-teman. Standar VIP-nya dari Allah ya, bukan dari manusia. Iman dan takwa kita itu ukuran VIP-nya. Betul ya? Kalau dari gembala bayarnya dikit, duduk paling ujung yang bangkunya udah reot gitu. Silakan fans yang mau naik, yang Nah, mau. Ustadz Unggul kok tahu gitu loh. Ya tahu lah. Tak berarjian nelpon. Kenapa? Tertutup. Oke, itu 2 slot kosong buat konten ya, 2 slot kosong. Ayo silakan teman-teman. Sebentar, izin dulu. Bang Cuma coba dicek berarti transfer 5 juta barusan katanya. Masya Allah. Allahu Akbar. Berarti 15 juta lebih udah. Belum ada pemberitahuannya Bang Handi. Kita ya? tunggu aja Bang Handi, pasti masuk nanti. Iya. Belum. Oh, mungkin karena dari luar negeri bisa lama, Bang. Ya, naik Insya kapalnya Allah. aja berapa jam gitu ya? Insya Allah malam ini ketutup ya Bang Zuma. Amin, ya. amin, Insya amin, Allah. Ustaz Unggul, amin, amin, amin. Amin Ustadz. Tunggu ya. 2. Oke, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi, silakan naik minta permintaan. Itu ada 2 slot yang kosong untuk open ya. Jadi jangan ada alasan, oh udah tutup, udah penuh, nggak ada alasan ya. Untuk diskusi ya, ini kayak diskusi ya. Saya baca. Oh iya, ya. sudah masuk Udah Bang kan? Handi. Udah ya. Udah. Masya Allah. Syukron jazakallah khair Bang Ahi Zia. Masya Allah. Terima kasih teman-teman ya. Yang 50.000, 500.000, 5 juta, semuanya sama. Ini Loren mau naik. mulia, antum semua mulia di Agama mata apa budak-budak Allah. ramah Kalau ada orang berbicara, Kalau muslim kalau ada ngapain? kalau ada orang berbicara jangan ditumpuk.
Iya. Terus Ya, sabar, dengerin dulu. sabar Bunda Maria. Nanti ada waktunya kita berdebat. Ini kita sedang berlomba-lomba memakmurkan masjid. Saya kira lebih penting ya. Kita masih banyak waktu kok nanti. Jadi saya mau berterima kasih atas nama Bang Handi serta MMCI kepada semua ikhwan filah yang 50.000, 500.000, 5 juta dan seterusnya. Semua antum mulia di mata Allah karena memakmurkan masjid. Terima kasih Bang Handi, standby. Makasih. Iya. Enggak, Posisi- yang minta klik minyaknya posisi Muslim. Oh, silakan. 16.250.000. Masya Allah, Masya Allah. Bunda Rama ini kebiasaan kali suruh Oni naik, Udah naik. jangan nggak Tidak, usah ditegur, ini- santai aja. Sebentar, Masih aja. sebentar. Ini Loren Berkah Galeri. Mungkin dia Muslim mau menyampaikan sesuatu. Iya, udah biar aku aja ngapa Bunda. Oke, udah cukup. Silakan fans yang mau naik, siapa silakan majukan permintaan nanti. Habis itu kembali semula. Brother Jia, thank you brother. Semoga selamat sampai di Indonesia. Kita ketemu lagi ngopi-ngopi di Indonesia. Amin, ya Rabbal Alamin. Saya sebenarnya sih ya kalau mau ya tidak perlu open kayak gini. Saya bisa telepon satu persatu selesai. Tapi ini kan demi untuk kebersamaan kita semua. Gitu ya. Itu sih sebenarnya. Saya bisa telepon brother sekian. Si ini sekian, Pak Hendra sekian, Pak Effendi sekian, udah selesai. Yang itu sekian, yang ini sekian, gitu loh. Tapi kan ini namanya ngeborong semua gitu. Itu intinya adalah berbagi buat kita semua. Kira-kira begitu. Oke teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Minta permintaan agama Kristen. Ya Opung belum bisa telepon ya. Siapa? Opung tunggu ya. Mana nih Ote naik tuh? Ayo teman-teman agama Kristen. Tadi ada nama ikan akun Ica. Pas aku apa udah kabur. Itu beneran nggak? Atau itu KW? Ayo teman-teman yang Kristen ya, itu 2 slot kosong tuh Kristen ya. Yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan ya. Bang Juma bela diri apa katanya? Momoru. Komoru. Ya, Krav Maga. Ayo lagi siapa? Jangan sampai kehabisan kuota. Mari kita Kirain lomba beramal jariah. Ini kirain bela diri kamu, Cin. Ya teman-teman yang Kristen ya, yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan Kristen. Oke. Ya kayaknya hotel lagi malam mingguan ya. Hotel lagi cakar-cakaran di mana? Oh ya, gue telepon Kanada dulu kali ini. Udah lama ini. Pendeta sini naik ya kan. Itu bukan Kristen loh Terosoki ya. bagus, Terosoki. Mati di kumalnya lagi- sendiri. Lucu ya tadi pagi tuh. Gue nggak nonton dong. Cuma dengar cerita aja dari kawan-kawan. Jadi sengaja dia dibiarkannya Bang Juma ngomong sendiri, jadi kabur dia. Lucu ya. Orang biasanya kabur dari komal. Komalnya orang ini lari dari komalnya sendiri. Udah gitu lama aku monolog di atas sendiri. Atau sengaja kali Bang, sengaja kali dia. Iya, dia nggak tahu mau ngomong apa. Oke. Mungkin Bunda lagi pada misa atau malam mingguan atau dugeman, Bisa makanya jarang yang datang. Nah, tapi ini saya tadi ketemu diskusi menarik sama sih di komalnya Ibu Ruth ya. Mereka itu memang menolak data Yahudi ternyata. Saya pakai data Yahudi, tapi kenapa dia tolak? Saya bilang, ya udah, memang kamu nolak nggak apa-apa. Kamu kan bukan orang Yahudi. Mengenai itu loh tafsirannya Rasi ya di Kejadian 25 nomor 20.
Yang ketika Ishak menikahi Ribka, di situ dijelaskan usia 3 tahun. Itu panas sekomal mereka. Loh, kalian kan bukan Yahudi, ngapain ngebantahin? Yahudi aja nggak ada masalah dengan ini. Itu lucu. Tadi aku dengar sepintas Ustadz Alif bawa enggak? Kan ada 3 cara pernikahan Yahudi. Salah satunya sah menikahi perempuan umur 3 tahun plus 1 hari. Ustadz Alif bawa itu enggak tadi? Enggak, aku nggak bawa data itu. Orang dia data Yahudi menolak. Iya betul. Itu Aku data tadi tertulis itu. Syarat sahnya menikah kalau kita kan akil balik. Kalau di tradisi Yahudi perempuan itu boleh dinikahi ketika sudah berusia 3 tahun plus 1 hari. Makanya Ribka itu boleh karena sudah lebih dari 3 tahun. Plusnya itu plus hari lah, bukan 1 hari tapi berapa. Tapi hukum Yahudi salah satunya itu perempuan boleh dinikahi ketika berumur 3 tahun plus 1 hari. kocak tadi ngebantahnya itu pakai asumsi. Izin kalau ada nama, izin. Sambil oke. Bunda Esti kalau ada namanya Ibu Epi Hasan di bawah itu minta naik ya. Oke lanjut. Enggak ada. Belum ya. Udah kasih linknya sih. Dari Kanada. Oh, enggak ada. Gue dengar tadi sambil sepintas Ustadz Ali, mereka nggak akan mau mengakui Yahudi kalau itu nggak ada kepentingan mereka untuk Kristen. Tapi kalau ada kepentingan itu udah typing, Fiasan. Bentar, maaf Ustadz. Dia typing, aku nggak bisa naik daeng katanya. Oh itu bisa. Bu Evi itu ada permintaan gambar orang katanya itu klik. Gitu, dari TikToknya memang nggak bisa daeng katanya gitu. Oh nggak bisa. Waduh sayang banget dong nggak bisa didengarin suaranya di sini. Gimana dong? Bang Hendra di apartemen itu gue teleponin, di apartemen dia tidur. Bangun dia gue telepon. Iya, itu Ustadz Unggul yang data itu di mana? Di Talmud ya? Bentar, izin dulu Ibu Evi ini lagi mau ditutup nih. Pembangunan pengeboran air di Masjid Nur Maulida di Makassar yang diketuai Bang Juma. Itu Bu Evi, makanya saya ajak naik. Gitu. Jadi malam ini alhamdulillah airnya lancar, terus pembangunan sekretariat masjid. Begitu. Bu Evi. Ya udah lanjut. Disebutkan aja sekalian nama rekening banknya. Udah saya, udah. Melalui WA saja. Mantap. Gue lupa Ustadz Alif, tapi ada tuh buka aja di perjanjian lama, dicoba pakai keywordnya menikah 3 tahun Ustadz, izin dulu Ustadz, izin dulu Ustadz, tolong didoakan. Anak beliau sudah besar semua, tapi anak Ibu Evi itu ikut sama bapaknya begitu. Tadinya sudah bersama ibunya memeluk Islam, anaknya sudah bersalib-salib pria di sana ya, pengaruh Kanada seperti apa ya. Ibu Epi hanya minta doakan supaya anaknya bisa kembali ke pangkuan ibunya memeluk Islam. Silakan Ustadz didoakan dulu. Amin. 2 lagi tuh Ustadz. Ustadz Alif tolong dong didoakan Ustadz. Waduh. Ya, itu akan ada siapa? Ada Ustadz Unggul makanya ke diam. Ustadz Alif lah, Ustadz Alif kan mondok. Tapi untuk Ibu Evi ya, Bang Handi ya. Ya, Bu Evi Hasan. Ibu Evi kalau menyimak diikuti saja atau diaminkan dipandu oleh Ustadz Alif. Tapi izin memberikan input, doa yang paling cepat terdengarnya adalah dari seorang ibu kepada putra-putrinya. Jadi jangan lupa setiap malam Bu, orang Islam itu kekuatannya dari doa, senjatanya dari doa. Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongnya. Itu pengantarnya, nanti Ibu aminkan dari Ustadz Alif. Lalu jangan lupa setiap malam ketika sepi hening Ibu nangis kepada Allah, minta dikembalikan anaknya, selamatkan anak saya ya Allah dari kekafiran.
Lanjut Ustaz Alif, standby. Ya, 2 orang ya anaknya ya. Yang ini tadi Bang Andi saya dengar. 2 orang. Betul. Masya Allah. Ya udah kita sama-sama ya sejenak karena ini memang untuk ketetapan hidayah iman dan Islam, dan sebagai saudara kita doakan. Sebelum berdoa seperti biasa kita istighfar dulu ya karena lebih 3 mendekatkan Ustaz kepada Alif, mustahil. mohon maaf 3. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita berdoa sejenak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Li walakum wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma gfir lana, Allahumma gfir lana, Allahumma gfir lana. Warhamna, warhamna, warhamna. Wahdina, wahdina, wahdina. Khususon anaknya Ibu Evi ya, yang 3 orang, beliau sesuai yang dimaksud. Semoga dikembalikan. Ya, Ibu Fi Hasan ya. Ibu Pi Hasan, anak kesayangannya, ananda kesayangannya yang 3 orang, semoga dikembalikan kepada cahaya Islam, hidayah iman dan Islam ya. Allahumma hdina, Allahumma hdina, Allahumma hdina. Khususon ananda atau anaknya dari Ibu Pi Hasan yang 3 orang ya. Wa'afina, 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 warzukna, warzukna, warzukna. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana. Khususon doa yang dimaksud malam ini, wa sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'anna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna ala qaumil kafirin wangsurna ala qaumil hasidin wangsurna ala qaumil munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ihdinas-siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Ali. Ya, sekali lagi semoga Adinda yang ketiga ya kembali ke Islam. Kembali ke Islam, kembali ke Islam. Tapi ini Ibu Evi tetap harus bersabar dan bersabar. Insya Allah. Kalau kayak gini-gini ada juga sih ketakutan aku sendiri gitu. Aku capek-capek. Semoga ketiga anak beliau mendapat hidayah kembali. Amin, amin, ke jalan amin. Allah begitu. Amin. Bang Juma ada pesan ke Ibu Evi Hasan, beliau ingin dari Bang Juma juga. Silakan Bang Juma. Sepertinya Bang Juma lagi nggak standby. Menjauh kali ya? Iya, dari perangkat. Ya, dari Bunda Hesti tadi mau ngomong apa? Enggak, ini kalau kejadian begini nih sebenarnya saya ada ketakutan sih. Saya udah capek-capek mendidik anak, saya udah bertahan di sini. Tapi ternyata di kemudian hari kalau anak saya murtad, itu saya bisa gila. Iya, kenapa? Saya udah capek loh gitu. Tapi hasilnya begitu. Saya malu. Kemungkinan. Makanya saya sampai hari ini zikir yang saya pegang sampai hari ini itu istighfar. Dimana istighfar ini saya berharap dengan istighfar ini Allah menjauhkan anak saya dari kemurtadan gitu. Ini sebentar ya, izin dulu ya. Siapa yang transfer ke saya 200.000 ya? Kenapa ke rekening saya ya? Saya nggak pernah ngasih. Ini kemana ini? Tolong dong yang transfer ke rekening saya. Siapa tahu untuk masjid nih. Atas nama, saya nggak usah sebutin namanya ya. Siapa tahu. Amelia deh. Siapa ya? Aku nggak sebutkan nama tapi disebutkan juga Andi. Sepak Itu juga. maksudnya
suruh transfer ulang gitu ya ke rekening sana ya. Enggak, maksud saya kok ke rekening pribadi saya nggak pernah ngasih. Tapi dia katanya nggak mau menyebutkan nama, tapi disebutkannya Aduh. Amelia itu nama apa? Astagfirullah, Berarti buat Bang Handi itu kan tadi udah bolak-balik kita namanya MMCA itu pribadi berarti rezeki alhamdulillah. Tolong dong di WA siapa yang transfer ke saya ya. Oh ini. Ya pasti bukan Sebentar dulu. aku. Oh ini. Oh untuk pengeboran sumur tuh saya akan transfer ulang. Oke, Ayo, itu kan teman-teman ya, Kristen. dari Ibu Audi Amelia Putri. Kenapa ke rekening saya Bu? Nggak apa-apa, saya transfer balik 200.000 Banyumas. Oke teman-teman ya Kristen yang mau diskusi. Makasih Bu, silakan. saya akan sampaikan ke masjid Ibu Audi Amelia Putri 200.000. Terima kasih. Mestinya Ibu Tuh. tadi transfer ke rekening yayasan langsung, tapi nggak apa-apa ya. Makasih Bu. Oke, selamat malam Samuel Aldo. Samuel Aldo, selamat malam. Samuel Aldo, selamat malam. Ya elah. Assalamualaikum. Oh Islam, waalaikumsalam. Ada yang protes di Bako tahu nomor rekening Bang Andi. Aku sering komunikasi rekening kan sama orang-orang juga. Ada itu di YouTube itu kali. Nggak ada di YouTube. Nggak ada ya. Saya Oke nggak pernah teman-teman ya. ngasih. Oke teman-teman ya Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan yang Kristen ya. Yang Kristen nih kalau Ntar Muslim dulu nih saya naik. jawab dulu dong. Aduh. Silakan Bang Andi. Jadi rekening saya itu sebelum ini udah terkenal gitu loh. Kan saya bilang tadi kalau ada rekening pribadi diabaikan, mungkin beliau salah, makanya saya umumkan di sini. So ya. Oke, itu aja. Oke teman-teman yang 200 Kristen. ribu, coba 200 juta, gua nggak ngomong. Teman-teman yang Kristen yang mau diskusi Ini silakan pelan-pelan naik. aja sih Kristen melulu. Ntar juga naik loh. Tengok nih ya, tuh typing di bawah nih. Nih Samuel Aldo Islam naik tuh cuma diam aja kan, ngapain coba? Loh Bang Hadi dihapus karena menyebut jumlah uang kayaknya. Tuh diam aja kan di atas. Makanya yang naik yang Kristen biar diskusi. Tuh coba ngapain di atas Samuel Aldo tuh diam aja kan? Pada sibuk kalian typing kalian. Ya itu tadi Ustadz Andi masih mau ngomong ya. Ya, ada yang mau disampaikan dulu Apa mungkin yang mau Bang disampaikan, Samuel Mas? Aldo. Enggak apa-apa. Tuh makanya Apa, kalian jangan Bang, sibuk. Bang Handi ke Bennett. Enggak, dia itu iya kena peringatan. Makanya kalian jangan sibuk. Itu Islam tadi Islam. Kalau naik tuh pada diam juga ngapain? Sibuk kali kalian ya typing.